Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas pagi semester 2. Bagaimana kabar kalian semua pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum masuk ke dalam materi perkuliahan, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Ya, bisa kalian lihat di sini adalah profil saya. Nama saya Febiana Putri Komalasari. Rekan-rekan sekalian dapat memanggil saya Ibu Febi. Saya sendiri lahir di Kota Pemalang tahun 1994, sehingga tahun ini saya berumur 26 tahun. Saya juga merupakan lulusan sarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian melanjutkan pasca sarjana di Universitas 11 Maret. Saya merupakan dosen baru yang akan mengampu mata kuliah pengantar manajemen. Saya sendiri baru diterima di Universitas Slamet Sri sebagai dosen terbang atau dosen luar biasa pada tanggal 8 April 2020. Untuk itu, saya mohon kerjasama dari rekan-rekan sekalian apabila nanti ke depannya ada materi yang kurang dipahami atau saya terlalu sulit dalam menjelaskan, maka kalian dapat menanyakan dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk kontrak perkuliahan akan saya susulkan, saya mohon agar hal ini dapat kalian maklumi. Saya juga berharap rekan-rekan sekalian dapat mengikuti kuliah saya dengan baik dan disiplin, sehingga nantinya rekan-rekan mendapatkan nilai yang terbaik di mata kuliah saya. Jadi, pada mata kuliah saya juga, saya tidak hanya menilai dari nilai akademik, tapi juga dari nilai sikap selama mengikuti perkuliahan saya. Untuk itu, sekali lagi, saya mohon kerjasama dari rekan-rekan semuanya. Kemudian sebelum masuk ke dalam materi, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kontrak perkuliahan pada mata kuliah pengantar manajemen. Pengantar manajemen itu sendiri mempunyai manfaat bagi mahasiswa adalah untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengantar manajemen yang akan dapat digunakan dalam pekerjaannya nanti. Pengantar manajemen itu sendiri mencangkup dasar-dasar tentang manajemen organisasi, perkembangan pemikiran dalam bidang pengantar manajemen. Pengantar manajemen itu sendiri merupakan dasar atau pengetahuan tentang manajemen untuk mencapai kesuksesan di semua sektor kehidupan lingkungan organisasi. Dengan demikian, fokus pada mata kuliah ini adalah pada proses manajemen yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Organisasi materi. Jadi materi yang akan dibahas pada semester ini mencangkup 1. Organisasi dan manajemen, tentang bagaimana itu nanti organisasi atau manajemen atau hubungan dari organisasi dan manajemen itu sendiri, kemudian tugas-tugas dari manajer, keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang manajer, kemudian ada sejarah dan teori manajemen. Itu nanti berkaitan dengan pemikiran-pemikiran dalam pengembangan manajemen. Kemudian ada yang kedua, ada manajemen dan
lingkungannya, ini berkaitan dengan lingkungan eksternal manajemen. Kemudian mengelola budaya dan etika. Yang tahap atau materi berikutnya adalah mengenai fungsi perencanaan yang terkait dengan nanti ada manajemen strategik, pengambilan keputusan, yang kemudian proses selanjutnya mengenai manajemen ada pengorganisasian dan struktur yang nanti akan berkaitan juga pada materi berikutnya tentang wewenang dan delegasi, manajemen sumber daya manusia, motivasi, kepemimpinan dan komunikasi. Dan yang terakhir adalah kita akan mempelajari mengenai fungsi pengendalian. Pertama, metode pembelajaran yang akan kita lakukan adalah menggunakan kuliah klasik atau ceramah. Itu dilakukan untuk saya menyampaikan materi, yang kemudian tugas ini nanti ada tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu terkait dengan nanti adalah resume, kemudian ada presentasi. Karena ini pembelajaran online, maka nanti selanjutnya kita bisa akan menggunakan aplikasi pembelajaran online yang bisa dilakukan untuk presentasi. Kemudian diskusi ini diskusi dalam kelas, diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah proposal. Nanti adalah outline-nya adalah proposal. Nah, literatur yang digunakan adalah milik Budiono 2004 tentang pengantar manajemen. Kalian juga bisa menggunakan literatur yang lainnya yang terkait dengan materi perkuliahan. Kemudian untuk mekanisme penilaian, yang pertama adalah ujian tengah semester, itu bobotnya 30%, ujian akhir semester 30%, partisipasi individu ini 15% berupa kehadiran, keaktifan kalian di dalam kelas, kuis, dan tugas individu. Dan yang keempat adalah penilaian tentang tugas kelompok 10%, dan yang terakhir adalah outline-nya nanti proposal 15%. Ini terkait dengan misalkan studi kasus yang berkaitan dengan teori-teori pada pengantar manajemen. Standar penilaiannya, jika kalian ingin mendapatkan nilainya A, maka kalian harus memperoleh nilai 85 sampai 100, B 70 sampai 84, nilai C 51 sampai 69, atau jangan sampai dapatkan nilai D 46 sampai 50, atau mungkin E 0 sampai 45. Kemudian ketentuan yang harus mahasiswa pahami dalam perkuliahan saya, yang pertama adalah kehadiran kuliah minimal 75%. Kemudian nanti pada pembelajaran online ini saya menyerahkan kepada ketua kelas untuk menyerahkan absensi pada setiap pertemuan, siapa saja yang masuk atau siapa saja yang absen. Oh ya, di pelajaran ini juga saya belum mengetahui daftar atau absensi mahasiswa, jadi saya bisa minta tolong pada salah satu mahasiswa atau ketua rombel, ketua kelasnya, untuk menyerahkan daftar absensi siswa. Kemudian yang kedua, mengenai tugas harus dikumpulkan tepat waktu atau sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Kalau misalkan tugasnya lebih atau melebihi dari tenggang waktu, maka tugas tidak bisa saya terima. Kemudian kuis dilaksanakan minimal 2 kali dalam 1 semester. Kuis ini bisa nanti di awal mata pelajaran atau mata kuliah, atau di akhir mata kuliah dengan waktu yang sudah saya tentukan. Yang keempat, resume disusun sebelum pembelajaran atau di rumah. Jadi sebelum materi berikutnya, misalkan pertemuan besok, kalian harus menyusun resume, diketik
dikirimkan setelah pembelajaran selesai. Mungkin bisa juga setelah resume kalian bikin, pada pembelajaran atau pertemuan yang akan datang, saya bisa menunjuk salah satu mahasiswa mungkin untuk menjelaskan hasil resume. Kemudian mahasiswa yang lainnya bisa menanyakan atau mendiskusikan tentang materi tersebut. Dan yang terakhir, mengenai tugas akhir membuat proposal penelitian dengan mengacu pada sekurang-kurangnya 3 jurnal internasional dan dikumpulkan pada saat UAS. Ini nanti terkait tentang studi kasus tertentu yang akan kalian bahas, kemudian kalian kaitkan dengan teori-teori pengantar manajemen, bisa dari buku ataupun jurnal internasional. Akan lebih baik bila itu dari jurnal internasional atau jurnal nasional. Tapi di sini persyaratan minimal adalah 3 jurnal internasional. Kemudian yang keenam, presentasi disesuaikan dengan topik dalam tugas. Jadi presentasi pada pembelajaran online ini bisa nanti menggunakan aplikasi tertentu, saya infokan lebih lanjutnya. Kemudian yang ketujuh, nilai komponen item penilaian dari item penilaian pertama, yaitu ujian tengah semester tadi, sampai ke ini outline proposal tidak boleh kurang dari 51 atau nilainya D. Mahasiswa yang belum berhasil memperoleh minimal 51 dapat mengajukan penilaian ulang dengan ketentuan pelaksanaan ditentukan oleh dosen dan tidak melanggar etika akademik. Jadi nanti setelah kalian mendapatkan nilai kurang dari 51, kalian bisa mengajukan penilaian ulang dengan syarat atau ketentuan yang sudah saya tentukan. Kemudian pelanggaran etika akademik dalam perkuliahan saya, yang pertama adalah melakukan plagiat atau kegiatan sejenis lainnya. Yang kedua adalah melakukan kecurangan, menyontek pada saat membuat resume misalkan, atau saat tes tertulis. Kemudian yang ketiga, tidak hadir kuliah tanpa izin. Tidak hadir kuliah mungkin karena sakit, tidak memberikan izin atau surat keterangan dokter. Yang kedua, melakukan tugas kampus tapi tidak disertai dengan surat tugas dari kampus. Sebab lain yang tidak bisa saya terima, misalkan kalian malas datang kuliah saya, atau misalkan kalian lupa, itu tidak bisa saya toleransi. Kemudian yang keempat, tidak hadir tetapi mengisi daftar hadir dengan bantuan orang lain atau titip TA, titip tanda tangan, itu tidak berkenankan. Kemudian yang kelima, pelanggaran lain sesuai ketentuan yang berlaku, misalkan memakai kaos dan sandal. Demikian tentang kontrak perkuliahan pada mata kuliah pengantar manajemen. Silahkan kalian tanyakan pada aplikasi Edmodo tentang kontrak perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.